memiliki perankingan tertinggi ya. Jadi untuk kuota formasi nanti diberikan oleh dinas gitu nggih. Oke, sekarang nanti yang menang ternyata di sekolah B, maka nanti akan diarahkan ke sekolah B kalau memang sekolah B yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Forsa, jumpa lagi dengan saya di Forsa Eduka, informasi dan edukasi. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan yang lalu saya sudah membuatkan video untuk mekanisme seleksi P3K guru untuk tahun 2023 ya. Dimana videonya bisa teman-teman saksikan di kolom deskripsi dan di situ sudah saya tautkan linknya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan penempatan ya, penempatan di seleksi P3K guru tahun 2023 ya. Ini akan saya bandingkan dengan penempatan tahun 2022 ya. Nah, ini ada perbedaan teman-teman semua antara penempatan tahun 2022 dengan tahun 2023 ya. Dan teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya untuk 2023 nanti akan dibuka per tanggal kalau tidak salah 16 ya, 16 September tahun 2023. Ini kurang lebih 1 bulan lagi ya. Oke, sebelum saya mulai teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, sebelum kita beranjak ke penempatan ya, penempatan di tahun 2023, kita simak dulu untuk 2022 ya. Bahwasanya kalau untuk tahun 2022 ini formasi mengikuti pemenang ya. Jadi di sini ya, disimulasikan bahwasanya ada 4 sekolah A, B, C, D ya. Ini ada ada 4 formasi juga ya. Nah, tapi formasi hanya dibuka di sekolah D, A, dan B saja. Di sekolah dan di B saja. Nah, pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini teman-teman semua. Jadi nanti penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, ya tetap sekolah A dinilai di sekolah A, begitupun sekolah B tetap dinilai di sekolah B. Kemudian sekolah C juga sama dinilai di sekolah C. Sekolah D juga sama di sekolah D. Nah, nanti teman-teman semua setelah di ranking ya, setelah ini ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan di sekolah D. Maka nanti otomatis yang tadinya formasi dibuka di sekolah A nanti akan berpindah ke sekolah pemenang ya, yaitu misalkan yang B nanti dipindahkan ke sekolah D. Begitu juga yang A nanti karena yang menang di sekolah C maka formasinya akan berpindah ke sekolah C. Gitu ya. Ini ketika 4 instansi membuka formasi, tapi yang dibuka hanya 4 instansi mempunyai kebutuhan 4 formasi, tapi yang dibuka hanya 2 instansi saja. Maka nanti formasi akan beralih ke pemenang. Kemudian yang kedua teman-teman semua, yang kedua, tetap ini formasi mengikuti pemenang ya. Nah ini perbedaannya ini. Nah, sekarang ilustrasi yang kedua teman-teman semua. Ada 4 sekolah, 4-empatnya ini memiliki kebutuhan ya. Sekolah A juga ada kebutuhan, sekolah B ada kebutuhan, sekolah C juga ada kebutuhan ya, dan D juga ada kebutuhan ya. Nah, tapi yang membuka formasi ini hanya di sekolah A saja. Nah, di sekolah A saja ya. Nah, ini teman-teman semua. Kemudian di sekolah C ini, sekolah C ternyata kelebihan guru ya, ada kelebihan guru. Nah, di sini. Di sekolah D juga ada kelebihan guru. Nah, di sekolah B, nah ini tidak ada gurunya dan tidak buka formasi, padahal dia juga butuh ya. Maka nanti untuk pemenangnya, misalkan pemenangnya kok ada di sekolah C. Nah, ini maka sekolah C ini nanti tidak boleh menggeser guru yang ada di sekolah A ya. Jadi nanti sekolah C, guru yang menang atau peserta yang menang akan dipindahkan ke sekolah yang tidak ada gurunya di situ ya, atau guru pelamarnya di situ. Dan nanti formasinya juga akan dipindahkan mengikuti pemenang di sekolah yang membutuhkan tadi. Jadi nanti formasinya akan berpindah, kemudian guru juga yang di sekolah C yang kelebihan juga nanti akan dipindahkan ke sekolah yang tidak ada gurunya dan sebelumnya tidak membuka formasi. Jadi nanti di sekolah A tetap masih ada kebutuhan karena
honorer di sekolah A juga belum mendapatkan formasi karena formasinya pindah dan diperuntukkan untuk pemenang yang berasal dari sekolah C. Oke, untuk kasus yang ketiga teman-teman semua untuk tahun 2022 kemarin ya. Nah, ini ada 4 instansi ya. Sekolah A juga membutuhkan, ada B juga membutuhkan ya. C juga, D juga membutuhkan formasi. Ternyata yang buka hanya di sekolah A dan di sekolah B saja ya. Nah, di sekolah C dan sekolah D ini kelebihan guru teman-teman semua. Kelebihan guru ya. Nah, mereka sudah di ranking sekalipun pemenangnya ternyata ada di sekolah C yang tidak membuka formasi ya. Dan di sekolah D yang kelebihan guru juga tidak membuka formasi, dan sekolah A dan B yang membuka formasi, maka nanti tetap sekalipun ini pemenang kedua ya, di sekolah A dan di sekolah B pemenang kedua, maka formasinya adalah untuk guru di sekolah tersebut. Maka di sekolah C dan di sekolah D yang kelebihan guru, sekalipun pemenang pertama atau peringkat pertama setelah di ranking, maka ini tidak mendapatkan formasi seperti yang tadi. Jadi ini aturannya tidak boleh menggeser honorer yang ada di sekolah A. Gitu ya? Oke. Nah, ini beda kasusnya dengan yang tahun 2023 nih teman-teman semua ya. 2023 ini hanya satu slide saja teman-teman semua. Ini informasi seluruhnya nanti ada pada Dinas Pendidikan ya. Jadi tidak terlihat seperti yang tahun 2022. Kita sudah bisa melihat dan memastikan bahwasanya sekolah mana saja yang bisa buka gitu ya. Nah, dan mana yang bisa digeser, mana yang formasi harus dipindahkan beserta pemenangnya, mana yang ketika sudah di ranking, ya ternyata ranking kedua tetap bisa mendapatkan formasi. Nah, untuk tahun 2023, teman-teman semuanya diilustrasikan, ada 4 instansi memiliki kebutuhan 4 formasi, ya, ini tersebar di sekolah masing-masing. Sekolah A juga butuh 1, kemudian sekolah C, sekolah B juga masing-masing butuh 1. Ya, tapi teman-teman semua di sini hanya dibuka 2 formasi di instansi. Nah, ini 2 formasi ini yang tahu dan yang dipegang adalah yang memegang adalah Dinas Pendidikan sendiri ya. Jadi tidak seperti yang tadi di tahun 2022. Ini sudah dari 4 kebutuhan ternyata ada A, B atau C dan D yang sudah benar-benar membuka. Nah, ini ada 2 formasi yang dibuka dan ini dipegang oleh Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya. Kuota formasi tetap terpakai ya, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan ya. Nah, ini teman-teman semua, maka nanti setelah 4 pelamar ini bersaing, kemudian setelah di ranking dan pemenangnya sudah ada, maka nanti tinggal dilihat saja pemenang itu berasal dari sekolah mana. Dari situ ternyata yang menang itu hanya berasal dari sekolah C dan di sekolah D. Maka Dinas Pendidikan Provinsi maka mengarahkan 2 formasi ini ke sekolah yang guru honorernya memiliki perankingan tertinggi. Ya, jadi untuk kuota formasi nanti diberikan oleh dinas. Gitu nggih? Oke. Sekarang nanti yang menang ternyata di sekolah B, maka nanti akan diarahkan ke sekolah B. Kalau memang sekolah B yang jadi peringkat pertama, ataupun di sekolah A yang jadi peringkat pertama. Begitu. Nah, itulah perbedaannya antara sistem pemberian formasi kepada dinas ya, kepada teman-teman semua yang sudah melamar. Ya, ini perbedaan dari tahun 2002 dan 2023. Ini lebih penting, lebih bagus yang 2023 teman-teman semua. Jadi langsung diarahkan ke sekolah yang membutuhkan dan memang pemenangnya ada di sekolah tersebut. Gitu, Oke, terima kasih. Selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.